Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai muamalah perserikatan, yaitu syirkah dan syub'ah. Pertama, kita akan membahas mengenai syirkah ya. Definisi syirkah sendiri secara etimologi adalah persekutuan atau kerjasama ya, kerjasama antara dua pihak atau lebih. Sedangkan secara terminologi, syirkah ini adalah akad atau perjanjian kerjasama usaha yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat untuk saling memberikan kontribusi dan melakukan pembagian keuntungan serta kerugian berdasarkan kesepakatan pada awal perjanjian. Ini contohnya itu bisa misalkan dalam bisnis ya, tak jarang kita bekerja sama dan bermitra, misalnya antara pemodal dan pengelola. Baik, hukum syirkah ini adalah mubah atau boleh. Dasar hukumnya sendiri ada dalam salah satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anna thalithu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibu fa idza khana kharajtu min bainihima rawahu Abu Dawud. Jadi Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah telah berfirman, aku menemani dua orang yang bermitra usaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka. Macam-macam syirkah. Macam-macam syirkah ini terbagi ke dalam dua bagian, ada syirkah amlak dan syirkah uqud. Nah, syirkah amlak sendiri juga terbagi ke dalam dua bagian, ada syirkah ikhtiar dan syirkah jabar. Syirkah uqud terbagi ke dalam dua bagian, ada syirkah inan, syirkah mufawadah, syirkah abdan, syirkah wujuh, dan syirkah mudharabah. Baik, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, syirkah amlak. Syirkah amlak ini adalah kepemilikan barang secara kolektif. Nah, yang pertama ada syirkah ikhtiar. Syirkatul ikhtiar ini adalah kepemilikan barang yang dihasilkan dari orang atau lebih. Contohnya, dua orang atau lebih yang sepakat untuk membeli suatu barang dengan biaya bersama. Maka kepemilikan barang itu sesuai prosentase modal. Yang kedua ada syirkatul jabar, ini adalah kepemilikan secara kolektif terhadap sebuah barang tanpa usaha dari pihak yang bersyarikat. Misalkan dalam harta warisan ya, dalam harta warisan yang didapat oleh ahli waris jika ada dua orang atau lebih. Nah, pada semua syirkah amlak ini, baik yang syirkatul ikhtiar maupun syirkatul jabar, tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut tanpa ada seizinnya dari semua pihak yang terkait dalam persyarikatan tersebut. Baik, selanjutnya syirkatul uqud. Nah, syirkatul uqud ini terbagi ke dalam 5 bagian ya. Syirkatul uqud ini disebut juga syirkah kontrak atau kesepakatan ya, yaitu syirkah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukan kerjasama usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Ya, yang pertama ada syirkah inan. Syirkah inan adalah harta ya, syirkah harta. Syirkah harta ini adalah akad kerjasama dalam bidang permodalan sehingga terkumpul sejumlah modal yang memadai untuk diniagakan supaya mendapatkan keuntungan. Nah, jadi dari kedua belah pihak bermodal gitu ya. Sebagian fuqaha, terutama fuqaha Irak, berpendapat bahwa syirkah dagang ini disebut juga dengan syirkah qirad. Nah, selanjutnya kedua ada syirkah
Syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah ini adalah kontrak kerjasama 2 orang atau lebih dengan syarat kesamaan modal, kerja, tanggung jawab, beban hutang, dan kesamaan laba yang didapat. Jadi harus kontrak dari awal itu harus jelas ya kesepakatannya. Dan yang ketiga ada syirkah abdan. Ya, syirkah abdan ini disebut juga syirkah amal, yaitu suatu bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan, dan keuntungannya ini dibagi menurut kesepakatan bersama dari awal. Contohnya CP, firma atau koperasi dan lain-lain ya. Selanjutnya ada syirkah wujuh. Nah, syirkah wujuh ini adalah syirkah keahlian, di mana kontrak antara 2 orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam bisnis ya. Selanjutnya yang terakhir adalah syirkah mudharabah, disebut juga ini sama tadi kayak yang inan ya, disebut juga syirkah kirad, yaitu akad bersyarikat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih di mana ada pihak yang membawa harta sebagai modal usaha sedangkan pihak yang lain membawa badan atau keahlian untuk berusaha. Nah, hukum syirkah ini adalah mubah. Syarat dan rukun syirkah. Ada 3. Yang pertama anggota yang berserikat. Nah, anggota yang berserikat ini di sini yaitu harus balik, berakal sehat dan kehendak sendiri dan mengetahui pokok-pokok perjanjian. Yang kedua, pokok-pokok perjanjian itu sendiri diantaranya harus memenuhi syarat. Yang pertama, modal pokok yang dioperasikan harus jelas ya. Jadi harus antara keduanya harus jelas dia berapa dan pihak kedua berapa. Begitupun dengan pembagian hasilnya. Dan yang kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga harus jelas. Dan yang ketiga, yang disyarikat kerjakan atau objeknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi tidak bertentangan ya, tidak bersyarikat barang-barang yang haram. Yang selanjutnya, yang ketiga, syarat dan rukun syirkah ini adalah sigot, yaitu dengan syarat akad kerjasama harus jelas sesuai dengan perjanjian. Baru sigot, ijab, akad baru bisa dikatakan syirkah ini diperbolehkan. Oke, selanjutnya. Baik, pembahasan muamalah persyarikatan selanjutnya yaitu syubhah. Definisi syubhah ini yang pertama secara etimologi adalah berasal dari kata asyab'u yang berarti abdamu, artinya menggabungkan. Sedangkan secara istilah atau terminologi yakni penggabungan secara paksa atas suatu hak yang sudah dijual ke pihak lain supaya dijual kembali kepada pihak yang lebih berhak, yakni anggota persyarikatan atau disebut syarikah ya. Nah, atau disebut juga ini presumption, yakni hak untuk menawar pertama kali. Maksudnya, bila seorang tetangga hendak menjual rumahnya atau tanah pekarangannya, maka tetangganya lah yang lebih berhak untuk membelinya dan berhak untuk menawar pertama kali. Setelah tidak ada tetangga yang ingin untuk membeli, baru dapat dibeli oleh orang lain. Selanjutnya, contoh syubhah lagi ya, contoh syubhah. Misalkan Fatan membeli rumah bersama dengan Zaki. Rumah tersebut terdiri dari atas 10 kamar. 5 kamar dimiliki Fatan dan 5 kamar lagi dimiliki Zaki. Kemudian Fatan hendak menjual kelima kamarnya kepada orang lain. Dalam hal ini, Zaki boleh memaksa Fatan untuk menguasai kelima kamarnya. Maksudnya untuk menawar atau membelinya ya dengan imbalan sebagaimana yang berlaku atau sebagaimana yang ditawarkan oleh Fatan kepada orang lain gitu ya. Selanjutnya artinya gitu, Zaki lebih berhak membeli kelima kamar tersebut dibandingkan dengan
orang lain. Hukum syuf'ah ini adalah mubah atau boleh. Landasannya terdapat dalam beberapa hadis, salah satunya yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati fi ma lam yuqsam fa idza waqa'atil huri wa surribat turuq ala syuf'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerapkan syuf'ah dalam setiap yang belum terbagi. Bila telah terdapat batas atau temetang jalan, tidak ada lagi syuf'ah. Baik, jadi rukun syuf'ah yang pertama, barang yang diambil atau sebagian yang sudah dijual syaratnya keadaan tidak bergerak. Sama ya seperti yang tadi, itu contohnya seperti rumah dan kebun, karena ini tercantum dalam sebuah hadis juga. Dan yang kedua, orang yang mengambil barang, yaitu syarikat lama, syaratnya orang tersebut bersyarikat pada zat yang diambil dan memiliki bagiannya. Dan yang ketiga, orang yang dipaksa, syarikat baru, syaratnya keadaan barang itu dimilikinya dengan jalan bertukar, bukan dengan jalan pusaka maupun wasiat ataupun pemberian. Baik, bahasan mengenai muamalah persyarikatan syirkah dan syub'ah demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya, minggu depan kita akan dilanjutkan bagian-bagian muamalah persyarikatan kembali. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.